Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah yang selalu disertai panas yang menyengat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini Anda motor kedapatan pagi hari ini motor Beat ESP Beat VGMV. Nah, di sini keluhannya yang punya motor cewek. Ini bapaknya ke sini. Kata si penuturan bapaknya, ini motor berebet. Nah, di sini setelah nyampe di sini, di selama perjalanan dipakai ibunya itu berebet. Nah, berebetnya itu seperti apa? Saya juga nggak tahu. Setelah dicoba ini tadi nggak ada. Setelah nyampe ke bengkel itu nggak ada ciri-ciri berebet. Nggak ada ciri-ciri berebet. Di sini ada suatu keganjalan dari saya. Di saat di sini ada musim, nah itu musimnya di sini kan hujan. Ya kemungkinan besar di kemungkinan kemarin harinya mungkin ibunya itu ada sedikit gerimis atau hujan atau gubangan air, dia berebet. Nah di situ contohnya di sini ada jenis kayak lumpur, berarti kan menandakan bahwa motor ini berebetnya ini berhubungan dengan air. Nah, di sini saya akan mengetes secara tidak langsung. Saya tes dulu karena motor ini saya tes nggak ada berebet, dan berebetnya itu nggak ada sama sekali untuk mencurigakan saya apa yang saya mau betulin. Kalau keadaan motor di bengkel normal, saya bingung. Nah, untuk itu saya media untuk mencoba untuk mengetahui permasalahan ini. Makanya motor ini akan saya guyur pakai media air. Nah, untuk pengetesan saya nggak perlu jalan nyari-nyari becek-becekan atau mungkin nunggu hujan, tapi saya akan mengguyur bagian kita lihat di sini. Nah, saya akan mengguyur di bagian sebelah area ini. Ya, yang berhubungan di sini itu ada sejenis bermacam-macam komponen kayak ini TPS, ESP. Nah, terutama saya mau semprotin air di sini, area ini, biar mengetahui penyebab dari berebetnya itu tadi. Ini keadaan motor soalnya normal, dan di bagian kolong busi, di cangklong busi pun ntar satu persatu akan kuguyur air untuk mengetahui mana bagian yang menyebabkan motor ini berebet. Saya kemungkinan besar ini penyebab berebetnya karena ada salah satu induksi atau mungkin kabel yang enggak jamur apa mungkin ini di bagian CKP ini. Di bagian CKP ini saya coba untuk mengguyur air, dan bagian busi saya guyur air, dan bagian-bagian yang melibatkan daripada kabel di sini dan di box ini, ntar saya akan guyur air supaya mengetahui dari mana asal berebetnya itu tadi. Nah, untuk itu saya tutorialkan ntar setelah pengecekan daripada media air saya guyurkan mana yang harus dibenahi. Nah, di sini soalnya motor sehat ini, nggak ada ciri-ciri untuk berebet, nggak ada. Tuh, kita tes coba. Keadaan motor normal.
keadaan motor normal, mesin normal. Keadaan normal. Kemungkinan besar dari saya, jangan memicu berebut itu karena di bagian, menurut analisa saya, jangan terpicu berebut itu karena di bagian throttle body atau mungkin di bagian ISC atau mungkin TPS. Itu jangan dilihatkan dulu untuk perbaikannya. Itu cara perbaikannya, jangan kita fokus ke arah situ dulu. Minimal ini motor ini habis hujan atau mungkin apa dulu, karena berebut itu tergantung dari kondisi. Awalnya motor ini kan nggak berebut, setelah dia menebrasan kubangan air atau hujan atau mungkin bekas dicuci, ternyata malah berebut. Nah, ini kan udah kering nih, semua udah kering. Makanya di sini saya akan ngetes dengan media air. Tunggu apa yang terjadi dan cara mengetes dengan air ini mudah-mudahan berhasil, dan kita temuin titik temu dari permasalahannya, dari mana berebut itu. Kita akan selesaikan dengan tidak ngotak-ngatik barang yang belum tentu akan ini kita perbaiki, karena belum tentu ini di bagian throttle atau mungkin TPS ISC pun rusak, belum tentu. Di sini saya akan ngetes media air. Tunggu ntar hasilnya dan saya tutorialkan kembali. Kita pergunakan dengan sebotol air yang kita penuhin air dan kita lubangin di bagian sini. Di bagian sini gunanya untuk menyemprot bagian satu persatu. Misalkan kita mengecek di bagian TPS dulu atau mungkin di CKP, kemudian kalau nggak ada masalah di bagian arah itu kita ke arah ke cangklong busi dan kita akan mengguyurnya satu persatu, jangan sekaligus. Kalau sekaligus pun kita bisa kehabisan lacak untuk mencari penyebab daripada berebutnya tadi. Minimal satu dulu di bagian ISC, bagian kabel ISC, bagian kabel di busi, cangklong busi, dan di bagian di aki, tempat aki. Terutama kalau berebut, kalau menurut saya di bagian busi, cangklong busi, dan di bagian CKP. Baik, kita lanjut. Kita nyampe tadinya mau nggak saya tutorialkan, sekarang saya tutorialkan karena di sini ada media air yang kita ambil. Di sini kita akan mengetes motor dengan keadaan hidup. Kita siram satu persatu dari arah sensor CKP sampai ke arah kabel-kabel yang ini dan ke arah busi ataupun cangklong. Ya, untuk itu mudah-mudahan dengan media air ini bisa mengatasi penyakit yang kita cari itu ketemu, bukan hanya sekedar kita servis, kita selesai nggak ada masalah terus udah, padahal masalah belum ketemu. Nah, di sini saya media air ini untuk mengetahui manakala ada induksi di bagian mana ini kabel-kabel yang ada di dalam box mesin ini, di bawah box mesin ini. Nah, di sini saya akan tes satu-satu. Oke, kita lihat mesin kondisinya. Kita itu dulu. Di sini nggak ada tanda-tanda untuk
adanya induksi, nggak ada adanya induksi. Kita langsung ke arah ke busi, kelihatan nggak ya, intinya kita nyemprotnya ke arah busi ya. Nah, tuh dia. Kita semprot di arah busi, ternyata ada cenderung ada bunyi tetetek. Nah, tetetek. Ya. Bahkan motor hidupnya susah. Tuh. Baru hidup. Nah, berbet. Kita semprot lagi. Mati lagi. Nah, susah hidup. Coba kalau nggak ada media air, apa yang terjadi? Kondisinya kering, kita starter hidup, apa yang kita mau servis? Keadaan normal. Buat nari di jalan oke, liu oke, nggak ada masalah, nggak ada ciri-ciri motor penyakitan. Nah, di situ. Makanya dengan media air kita lakukan supaya daripada apa yang kita cari penyakitnya itu bisa mengatasi dengan media air. Dengan kondisi seperti ini, hujan nggak ada, panas kering, dan tiba-tiba si pasien datang ke motor, "Mas, motor saya merebet." Dan di sini nyampe sini di selama perjalanan kok berbet itu. Tanpa tanya, tanpa kita menganalisa sebab berbetnya dari mana aja, kita nggak menanyakan, akhirnya kita hanya mengetes motor. Nyampe sini motor itu sehat. Buat lari masih oke, buat ini masih. Akhirnya cuma sebatas nyerpis doang, tapi tak kunjung mengetahui apa sih sebabnya. Dari situ makanya di sini kita tampilkan tutorial media air supaya kita mengetahui di kondisi manapun kita perjalanan itu nggak tentu di bagian kita ketemu air, tapi kita di saat cuci motor pun kita juga ada permasalahan. Kita harus mengetahui posisi pasien ini dari mana aja, apa aja yang dilakukan motor, apa pencucian atau mungkin nebrak banjir, kita pertanyakan supaya lebih enak kita menganalisa. Di sini menunjukkan bahwa di bagian throttle body itu nggak ada masalah, dan di bagian TPS pun nggak masalah setelah ada penyemprotan air. Dan bagian ini namanya bagian sensor CKP-nya pun nggak ada masalah. Di sensor CKP di dalam ini nggak ada masalah. Dan kita ada penyemprotan di bagian busi, cangklong busi di dalam. Ternyata ini permasalahannya udah ketemu. Dengan media air ini kita bisa menemukan sesuatu yang kita cari penyakitnya itu. Ternyata di dalam komponen ini nggak ada yang bermasalah selain daripada cangklong busi. Untuk itu penetral ini dengan media air ini saya lakukan untuk mengetahui permasalahan daripada motor yang tadinya berebet di perjalanan, dan yang punya pun nggak memberikan kronologinya, atau mungkin daripada motor ini habis diapain, atau mungkin habis cuci, habis di selama perjalanan kena kubangan air, atau mungkin kena hujan, dan saya pun nggak tahu. Ya intinya motor ini, yang punya motor masuk ke bengkel ngomongnya motor berebet,
dan setelah di pengecekan di bengkel nggak ada motor ini berbet seperti normal seperti biasanya, dan ini pun tadi kelihatannya bersih dan kering, dan kemungkinan besar pun analisa orang pun pasti menyangkanya di luar daripada cangklong busi. Dan di servis-servis lain pun untuk keadaan motor secara normal seperti ini pasti pengerjaannya rutin servis berkala, yaitu pembersihan throttle body ataupun filter, dan ada mungkin pengecekan ke arah injektor, itu mungkin yang jenis-jenis berebet, atau mungkin ke arah TPS throttle protection, itu mungkin pengecekannya. Tapi sebelumnya ke langkah itu lebih baik, alangkah baiknya ini dengan media air ini. Dengan media air itu kita nggak perlu untuk membongkar lebih dahulu. Jadi intinya kita harus tahu penyakitnya. Nah, itu tahu penyakitnya. Nah, untuk masalah berebet yang seperti ini, ya ini motor tidak kataku kameranya berarti lewat enggak. Nah, mudah-mudahan dimengerti. Nah, untuk tutorial ini untuk dimengerti, dan mudah-mudahan yang punya motor juga selalu paham apa yang dirasakan oleh motornya apabila dia melewati kubangan air atau hujan, atau mungkin ke habis cuci. Minimal untuk perbaikannya sebelum ke bengkel, minimal pembersihan busi, dikeringkan, atau mungkin ada pergantian busi atau pergantian cangklong busi. Itu yang menyebabkan induksi. Jadi keluarnya busi itu nggak menuju ke bunga api ke pucuk busi, tapi di bagian area throttle, area body, antara body ke cangkang busi. Ya, cangkang busi itu tembus meluarkan percikan percikan api, sehingga motor itu berebet. Setelah kering sembuh kembali. Setelah kering nggak basah cangklong itu, motor normal kembali. Giliran kena cipratan air dikit pun, kubangan air atau mungkin nyiprat daripada roda belakang, nyiprat air ke depan, akhirnya membasahi cangklong hingga terjadilah induksi. Nah, itu langkah untuk yang punya motor di rumah, ya apabila habis dicuci atau mengendara di saat hujan atau ini, langkah itu pembersihan busi atau mungkin pergantian cangklong busi, mungkin masalah Anda akan teratasi. Nggak perlu jasa bengkel lagi. Untuk antisipasi kita di jalan kok jauh bengkel, atau mungkin langganan terlalu jauh atau gimana, ya itu langkah termudahnya untuk antisipasi sementara, bersihkan busi dan cangklong businya itu. Dan bagi yang di bengkel pun jangan terlalu berambisi untuk menebak ke arah-arah yang lain sebelum ada riwayat. Belum ada riwayatnya yang punya ini, kita bicarakan dulu riwayat motor itu seperti apa habis kena banjir, apa kena air hujan atau dicuci, ya itu perlu kita ketahui sebelum menyervis riwayat motor ini sendiri. Ya, ini langkah saya ini cuma satu metode yang saya terapkan adalah pengetesan, mencari penyebab berebet aja. Ya, ini langkah saya mengguyurkan air ini ke dalam bagian-bagian yang kontak, yang terkontak dengan induksi. Ya, ini media saya seperti ini. Sebelum langkah-langkah lain saya perbaiki. Nah, ini hasilnya toh ketemu di bagian cangklong busi. Dan ini akan saya digantikan, atau mungkin saya lilit dengan lakban biar mengurangi daripada induksi. Nah,
untuk selanjutnya biar yang punya motor ini kita sarankan untuk penggantian. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk masalah berebet dengan media air. Kita harus mengetahui mana hasil daripada media air ini membantu kita untuk mengatasi motor yang berebet tanpa diservis sun. Jadi jangan terjebak karena apa ya, kita nggak mengetahui asal usulnya berebet. Ya, ini media air ini cukup mengatasi dengan permasalahan ini. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah-mudahan video ini disukai dan tolong dibagikan untuk teman-temannya untuk pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman di dalam perjalanan, setelah perjalanan untuk ketemu para sahabat atau mungkin motor yang mengalami seperti ini, untuk dipraktekkan secara langsung di kejadian perkaranya atau di kejadian di motor tersebut untuk mengatasi permasalahan ini. Itu saja tutorial yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, dan mudah-mudahan apabila ada penyampaian yang salah, yang tidak berkenaan atau mungkin tidak sesuai dengan tutorial ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anda Motor.